Halo teman-teman, selamat sore. Kita masuk latihan kedua dalam agenda kita pelatihan pencaksilat. Ada rangkaian kegiatan, mulai pendahuluan, pemanasan, program latihan, kemudian pendinginan. Sedikit pendahuluan, pencaksilat adalah olahraga bela diri yang juga mengandung nilai-nilai seni tradisional dari Indonesia. Pencaksilat sendiri memiliki 4 aspek utama, yakni aspek mental spiritual, aspek seni budaya, aspek bela diri, dan aspek olahraga. Pencaksilat juga memiliki 3 tujuan utama, yakni tujuan mencapai kesehatan, tujuan rekreasi, dan tujuan prestasi. Pencaksilat merupakan unsur kepribadian bangsa Indonesia yang dimiliki dari hasil budaya yang turun-temurun. Pencaksilat sudah lama dikenalkan di Indonesia. Hal ini bisa kita lihat pada saat penjajahan Belanda, pencaksilat sudah ada. Pencaksilat pada saat itu digunakan untuk melawan penjajah. Bahkan kita sering mendengar legenda bahwa pencaksilat pernah dilakukan oleh salah satu pendekar dari Betawi yang bernama Si Pitung. Kala itu Si Pitung melakukan perlawanan secara individu dengan pencaksilat. Oke, masuk ke agenda latihan. Biasakan sebelum latihan kita awali dengan berdoa. Kemudian kalau sudah selesai berdoa, kita pemanasan terlebih dahulu atau peregangan. Mulai dari peregangan pasif, kepala, tangan, pinggang, hingga kaki. Kemudian lanjut ke peregangan aktif, juga dari kepala, tangan, pinggang, hingga kaki. Oke, selanjutnya ada sedikit variasi serangan tangan mengepal dalam pencaksilat atau disebut juga pukulan. Itu ada pertama pukulan depan. Pukulan depan itu lurus, gerakannya ke depan. Kemudian ada pukulan sangkal, bandul. Itu kita dari bawah serangannya. Serangan bisa menusuk ke rahang ataupun ulu hati. Kemudian pukulan lingkar itu ke kepala tapi dari luar gerakannya. Kemudian ada pukulan samping. Pukulan samping juga lurus seperti pukulan depan, tapi serangannya ke samping. Variasi serangan selanjutnya ada tangan terbuka atau mengepal. Itu mohon maaf ya, gambarnya terlihat seperti mengepal, tapi sebenarnya harusnya terbuka atau paling tidak ditekuk jarinya, tapi telapak tangan tetap terbuka. Kemudian itu variasinya pertama ada bandul. Bandul sama seperti pukulan bandul. Gerakannya dari bawah menyerang ke atas, biasanya ke rahang. Dan ada celah atau tusuk, itu gerakannya seperti bandul tapi agak lurus, serangannya ke ulu hati, menusuk. Kemudian ada tebah. Tebah itu telapak tangannya dibuka, menyerang ke depan lurus. Kemudian ada kepret. Kepret menggunakan punggung tangan, ditamparkan ke muka. Biasanya biasanya ke muka. Kemudian ada pedang. Pedang itu kita ke leher biasanya untuk mukul. Kemudian ada tampar, itu tampar ke muka juga, ditampar. Selanjutnya ada variasi serangan sikut. Serangan sikut ini sesuai poros ya. Pertama ada sikut depan, sikut samping, sikut belakang, sikut atas, sikut bawah, sikut serong. Sikut serong tuh kita ambil dari bawah ke atas gini, serong. Itu gerakannya sama antara tangan kiri dan tangan kanan. Teman-teman bisa coba di rumah menyesuaikan sampai mendapatkan gerakan yang nyaman ya. Tips dan triknya, pastikan kuda-kuda selalu siap. Pastikan jarak serang, tuh jarak panjang tangan teman-teman. Kemudian perhatikan kaki yang dijadikan tumpuan agar tetap seimbang. Gerakan sesuai dengan anatomi tubuh. Artinya ini teman-teman bisa melakukan gerakan tidak merasakan sakit, jadi tetap nyaman. Kemudian ada latihan fisik sama seperti kemarin, cuma setiap gerakan itu ditambah dua kali. Kemudian yang durasi ditambah 5 detik. Hal yang perlu diperhatikan sama, lakukan gerakan perlahan namun benar. Kemudian perhatikan napas tetap lancar. Jika dirasa berat, teman-teman bisa istirahat kemudian dilanjutkan kembali. Setelah selesai latihan, biasakan juga pendinginan atau peregangan.
Kalau tadi peregangan mulai dari pasif, sekarang ke aktif, dari aktif, kemudian lanjut ke pasif, mulai dari kepala hingga ke kaki. Kalau sudah, diakhiri dengan berdoa. Terima kasih, itu saja. Semoga bermanfaat. Silahkan dicoba di rumah. Tetap semangat, tetap berolahraga, jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi.